Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami berempat dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Adelia Putri Syafana dan juga ketiga teman saya, yaitu ada Audrey Patricia, terus ada Kandi Wahyujanti dan Putri Ajeng Husnul Khotimah. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Anak dengan Hambatan Pendengaran, dengan dosen pengampu di mata kuliah ini yaitu Ibu Murni Winarsih. Kami akan mewawancarai orang tua salah satu anak dengan hambatan pendengaran. Dan tujuan kami melaksanakan wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah anak dengan hambatan pendengaran. Pertama-tama untuk Ibu dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sugiyarti, punya anak yang dengan gangguan pendengaran yang bernama Bilqis Naila Amanda Putri. Dia adalah anak kedua saya, umurnya 13 tahun. Asal sekolahnya? Sekolahnya di SLBN Citayam, Depok. Lahirnya 7 Juli 2008. Baiklah, kami sudah menyiapkan sekitar 11 pertanyaan untuk ditanyakan ke Ibu, dan akan kami bacakan secara bergantian. Pertama, saya akan mengawali untuk bertanya terlebih dahulu. Apakah penyebab dari anak Ibu yang mengalami ketunarunguan itu terjadinya kapan, dan kalau misalnya terjadinya dari bayi itu kapan anak mulai mengalami hambatan pendengaran? Untuk dari bayi ketahuan atau enggaknya itu belum tahu, karena waktu bayinya itu normal aja. Maksudnya dia nangis, dia kalau digodain tersenyum, terus kalau nangis juga ada suaranya, itu seperti bayi-bayi normal. Cuman pada saat tumbuh kembangnya itu seharusnya kalau bayi itu pada umur 1 tahun itu dia udah bisa bilang mama atau papa atau suara-suara yang bisa manggil yang pertama kali gitu. Dia itu nggak bisa manggil mama papa gitu, atau ibu atau ayah. Terus kalau nonton TV diem aja gitu. Kalau dipanggil-panggil kan seharusnya nengok, dan dia nggak nengok gitu. Nah, pada saat umur 1 tahun itu barulah kita curiga gitu, kenapa kok kalau dipanggil nggak nengok, terus nggak manggil-manggil ayah, ibu atau mama atau papa gitu. Akhirnya kita konsul lah ke dokter anak, kenapa gitu. Terus dari dokter anak dikonsulin lagi ke THT yang tempat pendengaran. Dan karena di rumah sakit yang pertama kali dokter anak itu ada, terus dikonsulin ke THT-nya, tapi alatnya kurang canggih di situ. Akhirnya dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih besar, yang alatnya lebih komplit. Baru di sana dites dengan alat namanya Bera. Dari Bera dikonsulin lagi ke THT komunitas. Barulah di THT komunitas ketahuan kalau Lala ini menderita gangguan pendengaran.
dan desibelnya sangat sangat tinggi karena 220 desibelnya. Desibel itu angka untuk frekuensi pendengaran. Penyebabnya menurut dokter sih tokso, karena pas di tes tokso sayanya yang dites bukan anaknya, IgG IgM-nya positif, jadi diduga pendengarannya gangguan pendengaran itu karena tokso. Lalu Ibu, apakah Lala masih memiliki sisa pendengaran dan berapa desibel sisa pendengarannya? Pendengarannya kecil banget gitu, maksudnya dia itu kalau mendengar itu kalau kita bunyinya yang harus keras banget gitu. Jadi kalau pendengaran kecil dia nggak dengar sama sekali. Baiklah, untuk selanjutnya kepada Putri Ajeng untuk bertanya. Ibu, bagaimana dampak ketunarunguan terhadap perkembangan bahasa anak ya Bu? Kayak apakah anak bisa berbicara sebelumnya atau mulai kapan anak akan diajarkan untuk bahasa untuk berbicara? Terima kasih. Kalau untuk di rumah sih kita biasa aja. Jadi dia nangkep dari bahasa bibir. Jadi kita kalau di sekolahan dia pakainya bahasa isyarat. Tetapi kalau di rumah dia bahasanya biasa yang biasa kita pakai gitu. Baiklah, selanjutnya saya yang akan membacakan pertanyaannya, yaitu dampak dari perkembangan emosinya itu kadang kan anak itu karena memiliki hambatan jadi suka tiba-tiba marah karena dia nggak bisa mendengar dengan jelas. Nah, itu apakah sering terjadi seperti itu atau jarang atau tidak pernah? Kadang-kadang, jadi kalau dia minta sesuatu yang kita nggak ngerti, dia marah gitu. Tapi kalau dia misalnya minta sesuatu yang kita paham dan dia cocok, dia nggak marah. Itu kadang-kadang seperti itu. Baik, karena Audrey masih ada kendala jaringan, jadi akan saya bacakan pertanyaannya melalui kolom chat, yaitu apakah ada dampak ketunarunguan yang sering dialami Lala dari segi perkembangan sosial, dan apakah Lala itu pernah minder karena punya hambatan dalam pendengarannya? Kalau untuk teman-teman selingkungan, alhamdulillah pada menerima dengan kondisi Lala yang ada gangguan pendengaran. Jadi di lingkungan ini nggak ada masalah yang bikin Lala minder gitu. Baik, selanjutnya yaitu untuk Kandi untuk membacakan pertanyaannya. Silahkan Kandi. Tadi kan kalau dari lingkungan katanya teman-temannya nggak apa-apa dengan keadaan Lala. Terus ada nggak sih Bu teman-teman Lala yang ngebully Lala gitu? Alhamdulillah sih selama ini nggak ada teman-teman Lala di sini yang normal yang ngebully Lala. Alhamdulillah nggak ada. Semua welcome aja ke Lala gitu. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ajeng. Kepada Ajeng dipersilahkan. Baik Ibu, kalau dari Ibu sendiri selaku orang tua, gimana cara support Lala ya Bu? Bentuk support saya ke anak saya adalah dengan memasukkan dia ke sekolah, karena dengan sekolah
mudah-mudahan dia bisa untuk bisa mandiri. Terus akan membacakan pertanyaannya. Kalau misalnya dari keluarga, misalnya dari saudara-saudaranya, kayak dari kakaknya atau adiknya atau orang lain yang ini masih bagian dari keluarganya, itu gimana sih cara mereka untuk memberikan support atau dukungan ke Lala? Caranya dengan mengajari dia kegiatan di rumah yang biasa dikerjakan sama anak-anak yang normal gitu. Kebetulan kan sekarang lagi pandemi, seringnya kan di rumah, jadi diajarin di rumah. Baik, karena Audrey masih ada kendala jaringan, jadi akan saya bacakan pertanyaannya melalui kolom chat, yaitu tadi kan Ibu bilang anaknya itu sekolah di SLB. Nah, kalau di SLB sendiri itu di dalam satu kelas, apakah hanya khusus untuk anak-anak dengan hambatan pendengaran atau ada dari hambatan yang lainnya di kelas itu? Oh, kalau untuk di kelas Lala hanya kelas untuk hambatan pendengaran aja. Jadi emang dibagi-bagi, yang khusus tunarungu sendiri, untuk yang lain-lain sendiri. Baik, selanjutnya pertanyaannya akan dibacakan oleh Kandi. Silakan Kandi. Baik, selanjutnya pelayanan yang diterima oleh Lala di sekolah itu, pelayanan pendidikan yang diterima Lala di sekolah tersebut itu seperti apa ya, Bu? Kayak apa aja yang diajarkan oleh sekolah tersebut untuk Lala yang memiliki hambatan pendengaran? Di sekolah diajarin sama seperti anak-anak normal. Pelajarannya pun sama kayak anak-anak normal. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir yang akan dibacakan oleh Ajeng. Kepada Ajeng dipersilahkan. Baik Bu, untuk Lala sendiri saat di sekolah, apakah ada materi yang tertinggal untuk pelajarannya? Alhamdulillah sih nggak ada yang materi yang tertinggal. Semua dari hasil itu bagus semua. Pelajarannya ada TK, ada pelajaran PPKN, semua bisa dipelajarin Lala. Baiklah, sudah selesai wawancara kami dengan Ibu Sugiyati dari orang tua dari Bilkis Naila Amanda Putri. Ya, di mana ia memiliki hambatan pendengaran. Semoga ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kami ucapkan karena ibu sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami untuk memenuhi salah satu tugas kuliah kami. Terima kasih juga kepada anggota kelompok 1 yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di wawancara kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan lagi tentang anak yang memiliki hambatan pendengaran. Sekian wawancara ini akan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.